Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah Asbisindo, jajaran pimpinan Bank Umum Syariah, jajaran pimpinan Unit Usaha Syariah dan BPRS, serta para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara silaturahim sekaligus momentum untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam upaya pengembangan perbankan syariah. Masih dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, kulla am wa antum bi khair. Hadirin sekalian, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan aktif dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Salah satunya melalui penguatan industri perbankan syariah. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, kita mensyukuri kinerja perbankan syariah tahun 2021 yang cukup menggembirakan, baik indikator aset, pembiayaan yang disalurkan maupun dana pihak ketiga tumbuh positif, bahkan melebihi perbankan konvensional. Meskipun demikian, kita tidak bisa menampik masih adanya sejumlah tantangan pengembangan industri perbankan syariah. Pertama, market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih kecil, yaitu sebesar 6,74%. Untuk itu perlu upaya ekstra dari regulator serta pelaku perbankan syariah untuk meningkatkan porsi market share perbankan syariah ke depan. Kedua, keberadaan berbagai inovasi digitalisasi kini mengubah model bisnis keuangan. Industri perbankan syariah harus mampu mengambil langkah adaptif untuk memenuhi ekspektasi nasabah akan layanan produk yang cepat, mudah, murah, dan aman. Ketiga, kewajiban spin-off atau pemisahan unit usaha syariah atau UUS dengan tenggat waktu tahun 2023, perbankan syariah perlu menyiapkan strategi dan aksi korporasi untuk kepentingan spin-off tersebut. Bagi UUS yang sekarang telah siap, harus terus didorong dan dibantu dalam melakukan spin-off. Demikian pula bagi induk UUS yang ingin melakukan konversi penuh menjadi bank syariah. Yang keempat, keberpihakan bank syariah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus mendapatkan porsi yang memadai sesuai dengan ketentuan, supaya prinsip ekonomi syariah dalam rangka pemerataan sumber ekonomi dapat terpenuhi sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, industri perbankan syariah dituntut untuk terus melakukan transformasi, utamanya dalam hal penguatan model bisnis, peningkatan kualitas dan kuantitas dan kualitas SDM, sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan akan terwujud akselerasi perbankan syariah bagi peningkatan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia, potensi penguatan perbankan syariah nasional masih sangat besar. Untuk itu, industri perbankan syariah harus mampu menggali dan memanfaatkan peluang yang ada dengan berbagai cara. Pertama, sinergi perbankan syariah dengan ekosistem industri produk halal. Indonesia adalah konsumen halal terbesar dunia. Konsumsi produk dan layanan halal domestik diperkirakan tumbuh mencapai hampir 15% selama periode 2020-2025. Konsumen yang berbelanja produk makanan dan minuman, fashion muslim, pariwisata halal, serta kosmetik halal menjadi pasar yang sangat besar bagi perbankan syariah. Begitu juga peluang ekspor bagi industri halal seiring dengan terus meningkatnya konsumsi halal muslim global. Untuk itu, sinergi perbankan syariah dengan industri produk halal harus ditingkatkan melalui penciptaan produk dan layanan yang dibutuhkan bagi pengembangan industri produk halal. Kedua, sinergi perbankan syariah dengan pengembangan dana sosial keuangan syariah. Perbankan syariah harus dapat mengoptimalkan pengelolaan dana keuangan syariah berupa zakat, wakaf, infak, dan sedekah, termasuk dalam mendorong pengumpulan cash wakaf linkage sukuk atau CWLS yang kini pertumbuhan dan jangkauannya semakin meluas berkat digitalisasi keuangan. Yang ketiga, sinergi proaktif dengan kementerian dan lembaga serta dunia usaha, termasuk BUMN untuk mendorong pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh ASN dan pegawai BUMN. Mencakup diantaranya layanan gaji melalui perbankan syariah. Yang keempat, sinergi dengan dunia pendidikan. Selain dalam pengelolaan dana keuangan pendidikan, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat sejak dini. Edukasi keuangan syariah, termasuk pendidikan investasi yang baik dan halal, perlu didorong agar umat terhindar dari jerat penipuan berkedok investasi. Selain itu, perbankan syariah juga perlu berkolaborasi dengan dunia pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin sekalian, akhir kata saya ucapkan selamat bersilaturahim seraya memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi ini untuk terus berkolaborasi memajukan sektor perbankan syariah nasional. Dengan mengoptimalkan potensi serta peluang yang ada, saya optimis perbankan syariah akan semakin berkembang, dikenal, dan dipilih oleh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.